Rugi. Nonton tapi nggak share. Banyak kebaikan-kebaikan, iya kan? Nggak dapat amal jariah jadinya. Nonton tapi nggak share. Share lah, share sebanyak-banyaknya. Kita udah sampai nih di rumah makan gratis, tepatnya di Jalan Raya Cilangkap di Cipayung, Jakarta Timur. Nah, kita mau lihat ya Ustadz, kegiatan apa aja yang ada di rumah makan gratis ini. Yuk, kita lihat. Nah, ini dia sosok yang tadi sempat saya bilang ke beliau adalah Mas Adit Prayoga, pendiri dari rumah makan gratis. Bukan begitu, Pak Ustadz? Oke. Nah, hari ini alhamdulillah kita bisa berkunjung ke rumah makan gratis yang ada di Cilangkap ya, Pak Ustadz ya. Iya. Dimana untuk mengetahui seperti apa sih rumah makan gratis, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih sama Mas Adit sebagai founder dari rumah makan gratis. Nah, hari ini saya mau tahu nih, untuk rumah makan gratis itu kenapa sih Mas Adit bisa mendirikan rumah makan gratis? Inspirasinya tuh dari mana, Mas Adit? Ya. Rumah makan gratis ini konsepnya sedekah, yaitu memberi. Kenapa kami berbagi? Karena kami pernah mengalami masa-masa sulit di saat kami tidak memiliki. Oh, baik. Oke. Ya. Itu salah satu tujuannya. Kenapa kami berbagi? Karena kami tahu bagaimana rasanya di saat tidak memiliki. Oh, baik. Satu itu. Yang kedua ya konsepnya sedekah. Sedekah itu ya membantu ataupun memberi. Betul. Tanpa meminta imbal balik. Oh, baik. Hanya mengharap ridho Allah. Ridho Allah. Konsep sejarahnya berawal dari masa-masa sulit. Di saat kami sedang sulit, sedang membutuhkan bantuan, pada waktu itu kami dipertemukan dengan orang yang hidupnya jauh lebih sulit. Oh, gitu. Hidupnya jauh lebih membutuhkan daripada kami. Sehingga rasa sulit, ya kan? Terus sifat-sifat miskin, jiwa-jiwa miskin yang kami miliki itu hilang seketika. Dengan rumah makan gratis ini? Berawal dari saya memberi makan seorang nenek-nenek. Oh, baik. Jadi ada seorang nenek-nenek yang sedang sakit, usianya sudah sangat tua. Saya lihat kehidupannya lebih susah, hidupnya sebatang kara. Betul. Saya kasih makan setiap hari sampai nenek itu meninggal. Dan saya alhamdulillah ada aja rezeki yang datang tak disangka-sangka. Oh, baik. Seperti mendapatkan sebuah kemudahan dari Allah. Berkah ya Mas Adit? Berkah. Ya. Sampai saya mendirikan rumah makan gratis, sampai saat ini pun udah berapa cabang, itu tidak ada kesulitan gitu. Rasa-rasa sulit itu tidak ada. Walaupun sempat kehabisan, tapi tetap ada jalan. Karena setiap manusia yang punya niat pasti ada jalan. Betul. Kalau dia tidak punya niat, pasti banyak alasan. Begitu juga orang kalau mau melamar kerja. Kalau niatnya kerja, betul-betul tulus niatnya mau kerja, walaupun dia nggak punya ijazah, walaupun dia nggak punya skill, nggak punya keahlian, nggak punya pengalaman, dengan niat yang tulus, ya, dan keseriusan, keberanian, terus semangat, insya Allah dia dapat kerja. Insya Allah. Walaupun cuma jadi tukang buang sampah. Jadilah jadi tukang buang sampah, kalau di restoran kan lumayan. Sahabat-sahabat dimanapun berada, alhamdulillah ada produk spesial buat Anda. Madu kurma sangat bermanfaat untuk kesehatan, stamina di masa pandemi, dan mendukung ibadah bulan suci Ramadan kita. Insya Allah, sekian persen dari hasil keuntungan akan diberikan atau disedekahkan untuk rumah makan gratis dan kegiatan sosial lainnya. Beli sekarang ya.
Iya. Betul. Dan makanya nih, insya Allah sih channel kita bermanfaat semua ya. Amin. Dan memang untuk Mas Adit sendiri sudah pernah bercerita juga di channelnya Bincang Inspiratif Ustadz Maliki juga ya. Pernah saya lihat juga untuk perbincangan antara Mas Adit dan Ustadz Maliki. Nah berikutnya nih Mas Adit, saya mau tahu nih, dimana kan zaman pandemi seperti sekarang ini banyak pelaku dunia usaha yang gulung tikar lah ya, karena terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Begitu juga dengan beberapa rumah makan yang mungkin sepi pembelinya. Dan ya otomatis dengan sepi pembeli, berarti kan untuk pemasukannya juga jadi nggak ada. Nah, kok Mas Adit gitu ya? Kalau boleh saya bilang, kenapa tadi saya bilang menginspirasi, mendirikan rumah makan di mana makanannya diberikan itu juga secara cuma-cuma atau gratis gitu ya. Dan ya out of the box lah kalau boleh saya bilang ya, dimana jarang ada rumah makan gratis. Dan rumah makan gratis untuk yang didirikan oleh Mas Adit ini cabangnya udah di mana aja Mas? Cabang rumah makan gratis ini ada di Ciangsana, ada di Cilangkap, Pasar Minggu, nah, dan di daerah-daerah provinsi yang lainnya. Kalau daerah Jabodetabek ini kita mau bangun lagi di Depok, sama di Sudirman, deket Tamrin itu, terus di Tebet, terus di Jakarta Barat, daerah Grogol, kita juga mau bangun rumah makan gratis. Nah, kalau di daerah-daerah lain itu alhamdulillah sudah seluruh Indonesia. Oh, alhamdulillah. Ya, ketika kalian misalnya lewat di daerah Cilangkap atau daerah-daerah yang tadi diinformasikan oleh Mas Adit, bisa mampir nih, nyobain makanannya ya. Dan ada syaratnya nggak sih untuk makan di rumah makan gratis yang didirikan oleh Mas Adit ini, Mas? Tanpa syarat. Tanpa syarat. Jadi rumah makan gratis itu tanpa syarat. Siapa saja boleh makan. Mulai dari pemulung, tukang sapu, tukang sampah, tukang rongsok, sampai ke presiden boleh makan di rumah makan gratis. Siapapun boleh makan. Siapa saja boleh. Oke. Jadi nggak ada syaratnya ya? Nggak ada syarat apapun. Oh, oke. Makanan tersedia, datang, ambil, makan, terus pulang. Kami nggak minta doa, kami nggak minta imbalan balik, kami nggak menyediakan kotak infak, kami tidak tempel nomor rekening, kami tidak ngajuin proposal. Iya. Nah, itu. Jadi Semuanya nasihat atau mungkin masukan dari Mas Adit bagi mereka yang saat ini nih lagi berjuang mencari pekerjaan seperti itu. Dan mungkin ya mereka juga sekarang sedang merasa susah, merasa kurang beruntung ya, berangkat dari apa yang pernah Mas Adit rasakan dulu ya. Nah, sekarang kan Mas Adit sudah bisa mendirikan untuk rumah makan gratis. Nah, ya, jadi kalau saya ya, saya tuh orangnya simple gitu. ya. Kenapa saya susah? Ya, kenapa saya miskin gitu kan? Ya. Karena masih ada sifat, yang sifat itu selalu mempersulit. Gitu. Image-nya itu selalu, contoh nih, ada pekerjaan, nggak bisa, susah, nggak bisa, berat, gitu. Cobalah belajar image-nya orang kaya kan. Orang kaya itu bisa nggak? Bisa. Mudah nggak? Mudah. Gitu. Sulit nggak? Nggak, mudah banget. Nah, jadi kalau sesuatu yang kita sudah anggap sulit, kita mengerjakannya jadi sulit. Betul. Kalau kita anggap itu mudah, kita mengerjakannya insya Allah mudah gitu. Kembali lagi kepada niat tadi. Kalau ada niat, ada kemudahan, ada jalan. Tapi kalau nggak ada niat, nggak ada kemudahan, banyak alasan. Jadi banyak alasan karena nggak niat. Gitu. Innama a'maluhu binniat. Segala sesuatu itu tergantung daripada niat. Kalau kita niat nggak kerja, mending nggak usah kerja lah, di rumah aja mending. Duduk, ngopi, ngerokok, ya kan, nonton TV di rumah, nggak usah kerja. Kalau nggak niat kerja, tapi kalau kita niat kerja, niatkan ibadah, kerja, dapat uang, tabung, dapat uang buat anak istri, buat orang tua. Kalau dapat uang mabuk,
dapat uang malam mingguan ke kafe. Astagfirullah. Gitu. Kerjanya capek, duitnya habis buat maksiat, iya kan? Ujung-ujung kurus kering, Iya. banyak dosa. Nah, na'udzubillah misalnya. Mending kalau misalkan dia kerja, dia tahu kerja itu ibadah. Betul. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia selain hanya untuk ibadah. Nah, kerja itu ibadah, salah satu ibadah. Dia kerja, niatnya apa? Kerja, ibadah. Dapat duit, buat apa? Buat kebutuhan. Keluarga ya. Buat keluarga, syukur alhamdulillah kalau cukup. Kalau nggak cukup ya jangan maling. Nah, ini nambahin pernyataan Mas Adit. Jadi dalam ada qaul mengatakan, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah kalian untuk duniamu seolah-olah kalian itu hidup selama-lamanya. Bekerjalah kalian untuk akhirat seolah-olah kamu besok pagi mati. Artinya semangat bekerja harus ditumbuhkan. Niat ibadah tadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nambahin Mas Adit. Masya Allah, berkah banget ya. Pak Ustadz, mungkin ada sedikit nasihat juga dari Pak Ustadz Maliki. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita juga bisa membawa berkah dan bisa memberikan manfaat juga. Silakan, Pak Ustadz. Baik, ada pesan dari saya Maliki yang pertama adalah ketika kita punya niatan ingin bekerja, bekerjalah dengan jujur, dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan dengan kemampuan sebisa-bisanya, semaksimal mungkin. Jadilah orang yang profesional atau itkon. Kalau dalam agama itu itkon. Sehingga apa yang kita kerjakan itu betul-betul maksimal dan bisa mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan, ataupun paling tidak kita ada kegiatan yang memang positif dan itu baik bagi kita. Jadilah orang-orang yang al-amin. Yang ketiga, orang-orang yang dapat dipercaya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih Mas Adit. Sampai di sini. Sampai berjumpa di konten berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel dari Workerspedia. Berikut juga channel dari Rumah Makan Gratis dan Bincang Inspiratif Ustadz Maliki. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rugi. Nonton tapi nggak share. Banyak kebaikan-kebaikan, iya kan? Nggak Iya, dapat iya. amal jariah jadinya. Nonton tapi nggak share. Share lah, share sebanyak-banyaknya. Oke. Facebook, Instagram,